Sahabat GPIB, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Freliska Kakisima. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari kitab surat 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami kembali mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkannya. Kami merindukan dan berharap dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berilah kami pencerahan dan kuasa Roh Kudus, agar hikmat Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Terpujilah Kristus. Amin. Pembacaan ayat Alkitab berdasarkan terjemahan baru 2 yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan di bawah perikop perpecahan dalam jemaat. Aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Apakah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sahabat GPIB, sebagai warga negara Indonesia, kita bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Dan kita mengakui bahwa Indonesia ini sangat kaya. Bahkan saja Indonesia sangat kaya bukan saja dalam sumber daya alam, tetapi Indonesia kaya akan kepelbagaiannya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai macam budaya, etnis, suku, golongan, ras, agama, bahasa. Namun sebagai warga negara Indonesia, kita dipersatukan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun budaya berbeda, walaupun bahasa berbeda, walaupun agama berbeda, walaupun etnis, suku, golongan berbeda, tapi tetap satu sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, Pancasila menjadi dasar negara kita. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai semboyan nasionalisme, juga semboyan mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh.
Artinya, hanya dalam persatuan, maka kita akan mengalami sebagai suatu bangsa yang kokoh, sebagai bangsa yang kuat, melalui kebersamaan, bahkan melalui persaudaraan. Indonesia kokoh, Indonesia kuat karena bersatu. Maka dengan demikian pun, sebagai gereja, sebagai keluarga Allah, akan kuat, akan kokoh, dan tetap eksis ketika ada persatuan. Sahabat GPIB, tema kita pada malam hari ini adalah berbagi ruang hidup. Sapaan Paulus kepada jemaat di Korintus dinyatakan dalam sapaan sebagai keluarga, dari orang tua kepada anak-anak, dari ayah rohani kepada anak-anak rohaninya. Sapaan Paulus berupa himbauan didasarkan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggilnya sebagai rasul. Himbauan ini juga sekaligus peringatan kepada jemaat Korintus bahwa Kristus adalah kepala gereja dan Dia hadir menjadi saksi atas seluruh kehidupan jemaat. Sahabat GPIB, kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kota Korintus adalah ibu kota dari provinsi Akhaia, pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi. Kota Korintus adalah kota yang sangat besar. Bahkan kota Korintus menjadi pusat perdagangan, pusat perniagaan, pusat pendidikan. Penduduk yang ada di kota Korintus ini sangat majemuk. Campuran dari orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yunani. Bahkan Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka itu kaya dalam perkataan, tetapi juga dalam pengetahuan. Sahabat GPIB, kalau kita membaca dalam Korintus pasal 1 ayatnya yang kedua, di situ dituliskan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi jemaat di Korintus, mereka dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Karena itu Rasul Paulus sangat prihatin ketika mendengar kabar berita dari keluarga Chloe. Apa yang terjadi di kota Korintus, terutama bagi jemaat Kristen, yaitu terjadi perselisihan, terjadi perpecahan di antara jemaat Kristen yang ada di kota Korintus, di mana dikatakan bahwa masing-masing mereka mengkelompokkan diri. Ada yang mengatakan kelompok Paulus, ada yang mengatakan kelompok golongan Apolos, ada juga yang mengatakan sebagai kelompok golongan Kefas. Ada juga yang mengatakan sebagai golongan Kristus. Sahabat GPIB, kalau kita melihat latar belakang dari kelompok-kelompok ini, dikatakan bahwa kelompok Rasul Paulus adalah kelompok yang mengidolakan Rasul Paulus. Sebab Pauluslah yang mendirikan jemaat Korintus dan menjadi bapak rohani bagi jemaat Kristen yang ada di Korintus. Nah, mayoritas golongan Paulus ini, mereka adalah golongan non-Yahudi yang terkesan dengan khotbah Paulus tentang kebebasan Kristiani. Dan kelompok ini memahami bahwa kebebasan Kristiani ini menjadi alasan untuk bertindak sesuka hati, padahal mereka lupa bahwa mereka itu diselamatkan bukan hanya supaya mereka merdeka untuk berbuat dosa, melainkan supaya merdeka untuk tidak berbuat dosa. Karena itu, Rasul Paulus katakan keselamatan itu dikerjakan di dalam
dan melalui Yesus Kristus. Kemudian, golongan yang kedua adalah golongan yang menyebut diri mereka sebagai golongan Apolos. Nah, mayoritas dari kelompok Apolos ini adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi dan menyukai filsafat. Injil dibumbui dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Dan kelompok Apolos ini mereka kagum akan kemampuan berkhotbah, akan kemampuan retorika dari Apolos. Dan Apolos dianggap sebagai orang yang berperan penting dalam pertumbuhan jemaat Korintus. Karena dia mengajar dan membuat jemaat menjadi besar. Kemudian dikatakan lagi bahwa golongan Kefas, anggotanya adalah orang-orang Yahudi yang patuh kepada hukum Taurat. Mereka meremehkan karunia dan menganggap bahwa pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Dan yang terakhir adalah golongan Kristus. Mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang menganggap diri mereka lebih benar dari kelompok lain dan mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan Kristus. Nah, itulah sahabat GPIB, kelompok-kelompok yang ada di kota Korintus, masing-masing dengan keangkuhan mereka membela kelompok mereka yang paling benar, yang paling berpengaruh. Sehingga terjadilah pengkotakan iman, kepercayaan bagi orang Kristen yang ada di Korintus, sehingga terjadi perpecahan, terjadi perselisihan di antara mereka. Dan itu yang disampaikan oleh keluarga Chloe kepada Rasul Paulus. Nah, karena itu Rasul Paulus katakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus dibaptis dalam nama karena kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini adalah pertanyaan retorika yang tidak perlu dijawab. Karena Kristus memang tidak terbagi-bagi. Mereka dibaptis bukan dalam nama Rasul Paulus. Bahkan juga mereka dibaptis bukan dengan nama Apolos. Bahkan bukan Paulus yang disalibkan, tetapi Yesus Kristus yang disalibkan. Dengan kata lain, orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, mereka mengutamakan pemberitaan firman, dan mereka tidak mengutamakan berita firman yang disampaikan. Sekali lagi, mereka mengutamakan orang atau yang memberitakan firman, bukan subjek, bukan berita yang disampaikan. Sehingga inilah yang mengakibatkan perpecahan, perselisihan terjadi di kota Korintus. Sahabat GPIB, oleh karena itu, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Korintus agar supaya mereka hidup seia sekata, jangan ada perpecahan, tetapi sebaliknya, supaya erat bersatu dan sehati sepikir. Sekali lagi dalam rangka memediasi persoalan yang terjadi di kota Korintus, maka dengan tegas di sini Rasul Paulus mengatakan supaya jemaat itu harus hidup seia sekata. Jemaat harus hidup erat, bersatu, dan sehati sepikir. Karena dengan cara hidup yang demikian, maka Kristus dimuliakan. Dengan cara yang demikian, maka jemaat akan kuat. Sahabat GPIB, nasihat Rasul Paulus agar jemaat Korintus bersatu, tidak terkotak-kotak, tidak mengidolakan siapa yang memberitakan firman, tapi harus mengutamakan subjek daripada firman itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB, dari sini kita terus diingatkan bahwa pergumulan, tantangan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, itulah gereja sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus. Namun kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, tetapi ketika hidup dalam persatuan,
hidup dalam kebersamaan, maka semuanya itu bisa dihadapi, semuanya bisa dilewati. Karena sangat penting untuk kita memberi ruang berbagi hidup dengan sesama, supaya tercipta keharmonisan. Berbagi ruang hidup berarti kita mengakui bahwa di dalam gereja atau di dalam keluarga-keluarga Allah ada berbagai macam karakter, ada berbagai macam latar belakang, ada berbagai keinginan untuk segala sesuatu. Berbagi ruang hidup, tempat di mana kita berbagi pendapat. Sebab perbedaan-perbedaan yang ada itu merupakan kekayaan kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan tidak menjadikan kita manusia itu, sebab Tuhan menjadikan kita manusia itu berbeda-beda, dengan latar belakang, dengan talenta, dengan keinginan, dengan cita-cita yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama, sebab anak kembar pun yang dikandung oleh seorang ibu dalam waktu yang bersamaan, dilahirkan di hari yang sama, pasti berbeda. Walaupun sebagian orang berpendapat bahwa anak kembar ini bagaikan kembar dua, tidak bedanya. Tapi nyatanya tetap ada bedanya. Berbeda konsep, berbeda keinginan, berbeda cita-cita, berbeda karakter, berbeda sikap, dan seterusnya. Tapi itulah kekayaan. Perbedaan itu adalah kekayaan. Sahabat GPIB, judul tema renungan kita pada malam hari ini tentang ruang berbagi hidup. Tempat di mana setiap orang mendapat ruang memadai. Tempat di mana pendapat, identitas, status, dan kepentingan mendapat ruang memadai. Tidak ada lagi yang merasa harus diutamakan atau diistimewakan. Semua orang diperlakukan sama. Tidak ada yang beranggapan bahwa pendapatnya selalu benar, karena sadar bahwa pendapat orang lain pun harus didengarkan. Ruang berbagi hidup adalah cara kita menjaga persatuan jemaat dalam satu pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan ego kita, bukan status kita, bukan kekayaan kita, bukan juga kepentingan kita. Berbagi ruang hidup menghindarkan kita dari perpecahan, pertengkaran, dan permusuhan. Sahabat GPIB, berbagi ruang hidup adalah tempat di mana mari kita berjalan bersama-sama, bergandengan tangan sebagai semboyan kenegaraan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh atau jatuh. Begitu juga firman Tuhan yang berkata dalam Pemazmur 133 tentang persaudaraan yang rukun, mengingatkan kita bahwa alangkah indahnya kita hidup bersekutu dengan rukun dalam kehidupan yang bersekutu, dalam kehidupan keluarga yang erat. Maka di sana akan ada berkat, sukacita. Di sana akan ada damai sejahtera. Di sana akan ada berkat kegembiraan. Berbagi ruang hidup adalah tempat di mana kita berbagi. Seluruh keluarga bersatu. Adik kakak, suami istri, dan jemaat bersatu. Presbiter bersatu. Dengan tujuan supaya keluarga menjadi kuat. Gereja menjadi kuat. Persekutuan kuat dan kokoh. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Kalau dalam keluarga, adik kakak, suami istri, saudara bersaudara, jemaat, bahkan presbiter, ada amarah, ada iri hati, ada kedengkian, ada kesombongan, maka akan ada akar pahit. Berbagi ruang hidup, di sana kita akan mendapat satu gerakan serentak. Bersatu kita teguh,
bercerai, kita jatuh. Sahabat GPIB, senada dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus, kita boleh berbeda. Walau berbeda apapun itu, belajarlah menghargai dan menghormati satu sama lain. Janganlah kita suka menghakimi orang lain secara buruk, apalagi merendahkan mereka atau menilai orang lain lebih rendah, sebab kita adalah satu tubuh. Seperti ada simbol pepatah dari suatu daerah yang berkata, dan tentu saja ada simbol atau pepatah dari daerah-daerah yang lain ya, tetapi saya mengambil simbol atau moto orang Ambon yang berkata, potong di kuku, rasa di daging. Satu sakit, semua sakit. Satu menderita, semua ikut menderita. Saling memikul beban. Yang terpenting itu adalah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Yang terpenting itu adalah firman Tuhan. Yang terpenting keberagaman yang sudah ada, mari kita jaga. Yang terpenting itu saling berbelas kasihan, saling mendoakan, saling memberi penguatan, dan bersahati menjalankan amanat Kristus, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah firman ini mendorong kami sebagai umat Tuhan tetap bersatu sekalipun di tengah keragaman. Biarlah itu tidak dapat memisahkan satu dengan yang lain, tapi kami tetap bersatu, tetap utuh di dalam Tuhan. Kami mohon ya Bapa, sebab Engkaulah tempat perlindungan, Engkaulah tempat perteduhan, kota benteng yang kokoh, yang menjaga membentengi kami. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau serahkan hidup kami sebagai anggota tubuh Kristus yang saling memperhatikan, yang saling menghargai, supaya kami sama-sama merasakan cinta kasih Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.